Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang perjanjian bernama Perjanjian Nominat Persekutuan Perdata dari kami, Fadlullah Fi Ali, akronim 093, M. Rafli Hidayat, akronim 090, Felsa Septian Abimanyu, akronim 100, Wardi Dayat, akronim 104. Definisi: persekutuan perdata merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Pasal 1618 KUH Perdata. Persekutuan perdata masuk ke dalam perjanjian bernama karena pada dasarnya perjanjian bernama merupakan perjanjian yang sudah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Dan persekutuan perdata ini juga suatu perjanjian yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda, maatschap, vennootschap. Saat maupun vennoot dalam bahasa lainnya Belanda berarti kawan atau sekutu. Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan sekutu artinya peserta dalam persekutuan. Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta dalam perusahaan tertentu. Lahirnya perjanjian. Persekutuan perdata dilahirkan atau dibentuk atas dasar perjanjian dan tidak diharuskan secara tertulis, sehingga perjanjiannya bersifat konsensual. Pasal KUH Perdata perjanjian mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian pasal 1624 KUH Perdata. Kemudian ketentuan-ketentuan perdata perjanjian 1. Perjanjian untuk mendirikan persekutuan perdata harus memenuhi pasal KUH Perdata. 2. Tidak dilarang oleh hukum. 3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. 4. Harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar. Kemudian akan dipresentasikan oleh teman saya, Felsa Septian Abimanyu. Untuk Felsa Septian Abimanyu dipersilahkan. Bentuk persekutuan. Persekutuan perdata dapat terjadi antara pribadi-pribadi yang melakukan suatu pekerjaan bebas, misalnya asosiasi, akuntan, dokter, pengacara, dan lain-lain. Dalam bentuk ini, asosiasinya tidak menjalankan perusahaan, tetapi mengutamakan anggotanya dan tidak menjadikan elemen modal organisatorisnya sebagai unsur utama. 2. Persekutuan bertindak keluar kepada pihak ketiga secara terang-terangan dan terus-menerus untuk mencari laba, maka persekutuan perdata tersebut dikatakan menjalankan perusahaan. Misalnya, pengusaha A dan B membentuk persekutuan untuk melakukan usaha di bidang lain. 3. Perjanjian kerjasama dari suatu transaksi sekali segera setempat. Contoh, kerjasama membeli barang bersama-sama, kemudian dijual dengan mendapatkan laba. Jenis persekutuan perdata. Dalam pasal 1623 KUH Perdata, 1. Persekutuan perdata umum. Tidak secara tegas dalam menentukan jenis barang serta besarnya uang yang dimasukkan dalam persekutuan. 2. Persekutuan perdata khusus. Secara tegas ditentukan jenis barang serta besarnya uang yang dimasukkan dalam persekutuan. Berakhirnya persekutuan perdata. Pasal KUH Perdata 1646, 1651. Lampaunya waktu yang telah diperjanjikan. Pengakhiran oleh salah satu atau beberapa sekutu, musnahnya benda yang menjadi objek persekutuan dan selesainya perbuatan yang menjadi bentuk persekutuan, kematian salah satu sekutu, adanya pengampunan atau dinyatakan kepailitan terhadap salah satu sekutu. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah oleh hakim. Selesainya perbuatan dan adanya pengampunan atau kepailitan terhadap salah satu sekutu. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini saya akan menjelaskan perjanjian tidak bernama keagenan yang berkelompokkan Fatul Wafi NIM 93, Rafli Hidayat NIM 90, Elsa Septiana Bimanyus NIM 100, dan saya Farid Hidayat NIM 104. Definisi perjanjian keagenan merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama atau dengan kata lain perjanjian yang tidak mendapatkan pengaturan secara khusus dalam KUHP Perdata dan KUHD. Perjanjian keagenan berasal dari dua kata, yaitu perjanjian dan keagenan. Kata perjanjian berarti suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan keagenan berasal dari kata agen yang mempunyai definisi sebagai orang yang membuat perusahaan untuk memberikan perantara membuat perjanjian tertentu. Misal jual beli di antara seorang yang mempunyai hubungan tetap dengan agen tersebut atau lebih dikenal dengan prinsipal dengan pihak ketiga atau juga membuat perjanjian atas nama perhitungan prinsipal itu. Dasar hukum. Secara khusus, ketentuan perdagangan undang yang mengatur tentang keagenan atau distributor belum ada. Jadi, ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh beberapa departemen bisnis teknik. Maksud saya, departemen teknik. Dasar hukum. Dasar hukum dari perjanjian keagenan distributor adalah asas dalam buku 3 yang memberikan kebebasan berkontrak dan sifatnya terbuka, yang memungkinkan masyarakat, departemen, sengaja macam perjanjian di luar perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata. Buku 3. Para pihak dalam membuat perjanjian keagenan dan atau distributor biasanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagai yang dianut oleh pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Rafli. Baik, akan saya teruskan penjelasannya. Pada dasarnya perjanjian keagenan termasuk dalam perjanjian tidak bernama atau innominat, yaitu perjanjian yang tumbuh, timbul, dan hidup dalam masyarakat karena berdasarkan asas kebebasan berkontrak, dan perjanjian ini belum dikenal pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diundangkan. Lahirnya perjanjian tidak bernama dimungkinkan karena buku 3 KUH Perdata mempunyai sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak, seperti diatur dalam pasal 1338 KUHP Perdata, pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang dikenal dengan asas Pacta Sunt Servanda. Maka pada saat itulah sebuah perjanjian itu lahir. Next. Ketentuan. Dalam kegiatan bisnis keagenan biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum di mana seseorang atau pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama orang dalam kurung pihak prinsipal untuk melakukan transaksi bisnis dengan pihak lain. Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh agen sepanjang dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya. Di pihak lain, seorang distributor tidak berhak bertindak untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya sebagai distributor. Biasanya disebut supplier atau manufacturer. Seorang distributor akan bertindak untuk dan atas nama sendiri. Namun, pada dasarnya tidak ada suatu bentuk khusus atau tertentu, suatu perjanjian keagenan atau distributor. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, para pihak boleh menentukan sendiri bentuk dan isi dari perjanjiannya. Kemudian seorang prinsipal misalnya dapat menunjuk
seseorang menjadi agennya dengan hanya mengirimkan surat penunjukan atau letter of appointment yang hanya berisi beberapa baris kalimat saja. Agen kemudian membubuhkan tanda tangan sebagai tanda telah mengetahui dan menerima penunjukan dirinya sebagai agen dan prinsipal. Next. Berakhirnya perjanjian. Beberapa sebab yang dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian keagenan yaitu yang pertama, perusuhan dibubarkan. Kedua, perusahaan menghentikan usaha. Ketiga, dialihkan hak keagenan. 4, bangkrut atau terjadinya kepailitan. Dan yang terakhir, perjanjian tidak diperpanjang. Lanjut. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.